gonna kill him. Selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempat di mana beberapa film aksi yang jarang dibahas orang akan kita rangkum di sini. Pada kali ini kita akan membahas seorang mantan pembunuh bayaran yang sudah pensiun dan hidup bahagia bersama istrinya. Namun ketika masa lalunya kembali datang menagih, ia terpaksa kembali menggunakan kemampuan mematikannya untuk melindungi orang yang dicintainya. Penasaran dengan alur cerita lengkapnya? Tanpa banyak basa-basi, inilah alur cerita dari film. Diceritakan Jane baru saja mengakhiri hubungannya dan merasa sangat sedih. Untuk menghiburnya, kedua orang tuanya mengajaknya berlibur ke Prancis. Mantan kekasihnya menganggap Jane terlalu membosankan, dan orang tuanya juga sering mendorongnya agar lebih berani mencoba hal-hal baru. Namun Jane sebenarnya hanya ingin diterima apa adanya. Di sisi lain, Spencer, seorang agen rahasia asal Amerika, sedang berada di Prancis untuk menyelesaikan sebuah tugas penting. Ia mengikuti targetnya hingga ke sebuah hotel mewah dan menginap di tempat yang sama. Pada saat yang sama, Jane dan keluarganya juga tiba di hotel tersebut. Setelah urusan check-in selesai, Jane menuju kamarnya dan bertemu Spencer di dalam lift. Karena mengira Jane orang Prancis, Spencer sempat berbicara menggunakan bahasa Prancis. Kesalahpahaman itu justru menjadi awal perkenalan mereka. Tak lama kemudian, mereka kembali bertemu di pantai. Setelah berbincang singkat, Spencer mengajak Jane makan. Jane sangat senang dan segera mencari pakaian yang menurutnya cocok untuk acara tersebut. Siang harinya mereka makan bersama. Demi memberi kesan baik, Jane berusaha tampil berbeda dari dirinya yang sebenarnya. Ia mencoba terlihat lebih berani, lebih santai, dan lebih menyukai petualangan daripada kenyataannya. Setelah makan selesai, mereka menghabiskan waktu di sebuah klub. Jane terus berusaha menunjukkan sisi dirinya yang menurutnya akan disukai Spencer. Ketika seseorang mulai mengganggunya, Spencer segera membantunya dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Kembali di hotel, Jane akhirnya mengakui bahwa ia selama ini hanya berpura-pura. Ia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya sederhana dan tidak terlalu menyukai hal-hal yang ekstrem. Spencer justru menyukai kejujurannya dan membuat Jane merasa diterima apa adanya. Sejak hari itu, hubungan mereka berkembang dengan cepat. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama dan semakin dekat. Namun di balik kehidupan tenangnya, Spencer masih memiliki masa lalu sebagai agen rahasia. Suatu hari, ia menerima pesan yang menandakan adanya tugas baru. Meski demikian, Spencer telah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan memilih masa depan yang lebih tenang bersama Jane. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali ke Amerika. Spencer bertemu ayah Jane dan meminta restu untuk menikahinya. Meskipun sempat mengajukan banyak pertanyaan, ayah Jane akhirnya menerima Spencer. Mereka pun menikah dan membangun kehidupan yang bahagia bersama. 3 tahun berlalu, Spencer menjadi suami yang perhatian dan selalu berusaha membuat Jane bahagia. Menjelang ulang tahunnya, Jane menyiapkan pesta kejutan besar. Namun Spencer lebih menyukai perayaan sederhana bersama orang-orang terdekat. Meski Jane tidak sepenuhnya memahami alasannya, ia tetap menghargai pilihan suaminya. Keesokan harinya, Spencer berangkat bekerja seperti biasa. Dalam perjalanan, ia bertemu tetangganya, Max dan Lily, yang mengundangnya ke sebuah acara lingkungan. It's a good thing we're such sound sleepers because Oh yeah, perfectly, of course, but you want... Setelah itu, Spencer menuju kantornya. Kini ia bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan desain interior. Rekan-rekannya cukup ramah, terutama Henry yang dikenal mudah bergaul dan sering menjadi favorit para atasan. Kehidupan Spencer tampak benar-benar normal, jauh berbeda dari masa lalunya yang penuh rahasia. Sementara itu, Jane yang bekerja sebagai konsultan baru saja memberikan presentasi yang sangat sukses. Kinerjanya membuat atasannya terkesan hingga ia ditawari kesempatan untuk menangani sebuah kesepakatan penting di San Francisco. Jane ragu menerima tugas tersebut karena bertepatan dengan ulang tahun Spencer. Namun, atasannya meyakinkannya bahwa ia adalah orang yang paling tepat untuk pekerjaan itu. Setelah pulang kerja, Jane meminta pendapat ayahnya, Confield. Sang ayah menyarankan agar ia menerima kesempatan tersebut karena dapat membantu perkembangan
perkembangan karirnya. Sebaliknya, rekan kerjanya, Christian, menyarankan agar Jane menghabiskan waktu bersama suaminya dan tidak terlalu memikirkan pekerjaan. Perbedaan pendapat itu membuat Jane semakin bimbang. Di sisi lain, Spencer menemukan sebuah buku misterius yang mengingatkannya pada masa lalunya. Di dalamnya terdapat pesan yang memintanya menemui seseorang. Ia segera menghubungi mantan atasannya, Holbrook, dan mengetahui bahwa ada tugas penting yang menunggunya. Spencer menolak karena telah meninggalkan kehidupan lamanya. Namun, tekanan dan ancaman terhadap orang-orang terdekatnya membuatnya terpaksa mempertimbangkan kembali keputusannya. Saat bersiap pergi, Confield tiba-tiba muncul dan mengajaknya makan malam. Spencer yang sedang gelisah berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Ketika mereka pulang ke rumah, Spencer merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Namun ternyata rumah itu dipenuhi keluarga, teman, dan tetangga yang telah menyiapkan pesta ulang tahun kejutan untuknya. Jane sangat bersemangat melihat reaksi suaminya. Meski berusaha menikmati suasana, Spencer tampak tidak sepenuhnya tenang. Jane mulai menyadari ada sesuatu yang mengganggunya. Setelah pesta berakhir dan para tamu pulang, suasana tetap terasa berbeda. Seorang rekan kerja bernama Henry bahkan tertidur di luar rumah setelah acara selesai. Keesokan paginya, Jane kembali memperhatikan perilaku Spencer yang tidak biasa. Ia kemudian meminta ayahnya untuk menemani Spencer sepanjang hari karena khawatir dengan kondisinya. Sementara itu, di rumah, Spencer tiba-tiba menghadapi situasi yang tidak terduga ketika Henry menunjukkan sikap yang sangat mencurigakan. Ketegangan meningkat dan keduanya terlibat dalam konfrontasi yang membuat keadaan rumah menjadi kacau. You mix the two together? What the hell are you doing? Pada saat yang sama, Jane pulang lebih awal dengan maksud memberi kejutan kepada suaminya. Namun, ia justru menemukan situasi yang membingungkan. Spencer berusaha mengendalikan keadaan dan meminta Jane membantunya. Meski terkejut, Jane mengikuti instruksinya tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. I didn't think you were really... It's alright, he's just knocked out. It's okay. Setelah situasi berhasil diamankan, Spencer memeriksa informasi yang dimiliki Henry dan menemukan fakta mengejutkan. Ternyata ada imbalan dalam jumlah sangat besar bagi siapapun yang berhasil menemukan atau menyerahkannya. Penemuan itu membuat Spencer sadar bahwa masalah yang dihadapinya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Tidak lama kemudian, situasi kembali memanas ketika seseorang datang ke rumah mereka. Menyadari bahwa mereka tidak lagi aman berada di sana, Spencer segera membawa Jane pergi. Dalam perjalanan, Jane terus menuntut penjelasan mengenai semua kejadian aneh yang baru saja terjadi. Spencer akhirnya mengungkap sebagian masa lalunya. Ia menjelaskan bahwa sebelum menjalani kehidupan normal bersama Jane, ia pernah bekerja dalam bidang yang penuh risiko dan rahasia. Kini, masa lalu itu kembali menghantuinya dan membuat banyak orang tertarik untuk mengejarnya. Saat mereka berusaha menjauh dari bahaya, ancaman tersebut ternyata masih terus mengikuti dari belakang, menandakan bahwa masalah mereka baru saja dimulai. Got something for you, Spence. Hold on. I got it. Spencer merobek bagian jok mobil dan mulai melakukan perlawanan. Kejar-kejaran sengit pun terjadi di jalan raya. Kedua kendaraan saling salip sambil berusaha mengungguli satu sama lain. Dengan pengalamannya, Spencer memanfaatkan kondisi jalan untuk menghalangi pandangan lawannya. Setelah beberapa saat, kendaraan lawan kehilangan kendali dan keluar dari jalur, mengakhiri pengejaran tersebut. Spencer kembali menemui Jane dan memintanya masuk ke mobil. Namun, Jane sudah kehilangan kepercayaan. Ia mempertanyakan seluruh hubungan mereka dan mulai meragukan semua yang pernah dikatakan Spencer. Dengan jujur, Spencer menjelaskan bahwa ia benar-benar mencintainya dan telah meninggalkan kehidupan lamanya demi membangun masa depan bersama. Namun, masa lalu itu kini kembali mengejarnya dan memaksanya menghadapi masalah yang belum selesai. Untuk mencari jawaban, mereka menuju hotel tempat Holbrook berada. Jane membawa senjata yang sebelumnya diberikan Spencer dan menyimpannya di dalam tas. Setibanya di kamar hotel, mereka menemukan situasi yang mengejutkan. Holbrook telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Berbekal kemampuan analisisnya, Spencer memperkirakan kejadian itu telah berlangsung cukup lama dan kemungkinan berkaitan dengan orang yang berada di balik ancaman terhadap dirinya. Saat memeriksa kamar, ia menemukan jam tangan milik Holbrook yang berisi flash drive tersembunyi, tetapi isinya telah dihapus. Mereka meninggalkan hotel dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jane ingin kembali ke rumah ayahnya, yakin bahwa semuanya bisa diselesaikan
diselesaikan di sana. Namun, Spencer merasa mereka belum aman. Perbedaan pendapat itu membuat ketegangan di antara mereka semakin besar. Dalam perjalanan, mereka singgah di sebuah supermarket. Jane ingin membeli alat tes kehamilan, sementara Spencer tetap waspada terhadap setiap orang di sekitar mereka. Ketika seorang anak mencoba membantu Jane memilih produk yang tepat, Spencer sempat curiga. Namun setelah melihat tidak ada hal mencurigakan, ia menenangkan diri dan mengajak Jane pergi. Mereka kemudian menggunakan kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan. Spencer menghubungi beberapa kontak lamanya dan mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kematian Holbrook ataupun imbalan besar yang beredar atas dirinya. Hal itu membuatnya yakin bahwa ada pihak tertentu yang sedang menjalankan rencana rahasia di balik semua kejadian ini. Untuk mencari petunjuk, mereka memeriksa laptop milik Henry di kantor. Jane menemukan berbagai file pribadi, termasuk sejumlah foto dirinya dan Spencer yang ternyata diambil oleh ayahnya sendiri. Temuan itu membuat Spencer mulai curiga, sementara Jane menolak mempercayai dugaan tersebut. Di tengah penyelidikan, Spencer mengingatkan Jane untuk melakukan tes kehamilan. Saat Jane berada di kamar mandi, Spencer menyadari ada orang lain di kantor. Ternyata salah satu rekan kerja mereka, Valeria, berada di sana. Awalnya Spencer mencoba berbicara dengannya, tetapi situasi segera berubah menjadi konfrontasi. Dari sikap Valeria, Spencer menyadari bahwa kabar mengenai dirinya telah menyebar luas dan semakin banyak orang yang terlibat. Ketegangan meningkat hingga terjadi perkelahian. Spencer berusaha mengendalikan situasi tanpa mencelakai siapapun, tetapi keadaan terus memburuk. Jane mencoba membantu, namun kondisinya tidak memungkinkan. Pada akhirnya, Spencer berhasil mengatasi situasi tersebut dan menyelamatkan diri. Stop shooting! I don't. I'm out of ammo. Ammo was kind of... Setelah semuanya berakhir, Jane mengungkapkan bahwa dirinya sedang hamil. Namun kabar bahagia itu tidak mampu menghapus kekecewaannya. Semua rahasia yang selama ini disembunyikan Spencer telah menghancurkan rasa aman yang ia miliki. Jane merasa hidupnya berubah terlalu cepat dan dipenuhi ketidakpastian. Ia memutuskan untuk pergi dan menjauh untuk sementara waktu. Spencer hanya bisa melihat kepergiannya, menyadari bahwa kepercayaan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun kini berada di ambang kehancuran. Saat Jane berjalan menjauh, sebuah kendaraan pengiriman berhenti di dekat Spencer. Di sisi lain jalan, Jane melihat Olivia mengemudi dengan sikap yang mencurigakan. Ia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Spencer pun menyadari bahwa situasinya kembali berbahaya. Henry, who is... Spence, I got a package for you. Yeah. Come on around the other side for me. Back order fabric from... Pengemudi kendaraan tersebut tiba-tiba berusaha menghadangnya. Spencer berusaha menghindar dan mencari cara untuk menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, Olivia muncul dan ikut terlibat. Spencer sempat mengira Jane kembali untuk membantunya, tetapi ternyata Olivia memiliki tujuan lain. Spencer segera berlindung di dalam kendaraan pengiriman sambil berusaha mencari jalan keluar. Olivia terus mengejarnya tanpa henti. Ketika keadaan semakin genting, Jane akhirnya turun tangan. Tindakannya mengubah jalannya peristiwa dan memberi Spencer kesempatan untuk meloloskan diri. Dalam kekacauan yang terjadi sesaat kemudian, ancaman yang mereka hadapi berhasil dinetralkan. Look at the windshield. Setelah semuanya mereda, Jane dan Spencer kembali bertemu. Mereka akhirnya menyadari bahwa meskipun banyak rahasia dan kesalahpahaman yang terjadi, perasaan mereka satu sama lain masih tetap kuat. Keduanya memutuskan untuk menghadapi masalah bersama. Dalam perjalanan, Spencer menjelaskan bahwa di rumah mereka terdapat perlengkapan darurat, sejumlah uang tunai, dan dokumen penting yang dapat membantu mereka memulai hidup baru di tempat lain jika diperlukan. Jane heran mengapa Spencer tidak pernah memberitahunya hal itu sebelumnya. Spencer menjelaskan bahwa ia sebenarnya pernah mencoba menceritakan semuanya, tetapi waktunya tidak pernah tepat. Setibanya di rumah, mereka kembali menghadapi situasi yang tidak terduga. Beberapa orang yang mereka kenal ternyata ikut terlibat dalam persoalan yang sedang mereka hadapi. Spencer dan Jane berpencar untuk mengambil barang-barang penting yang telah mereka simpan sebelumnya. Di tengah ketegangan tersebut, mereka menemukan bahwa semakin banyak orang di sekitar mereka yang ternyata menyimpan rahasia masing-masing. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Christian muncul dan membuat suasana semakin tegang. Beruntung, Confield datang tepat waktu dan berhasil mengendalikan situasi. Setelah itu, Spencer dan Confield akhirnya saling berhadapan secara langsung. Dalam percakapan yang penuh kejujuran, Confield mengungkapkan fakta yang selama ini tersembunyi. Ternyata ia memiliki hubungan dengan sebuah
sebuah operasi pemerintah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kesalahpahaman mengenai identitas dan tujuan Spencer membuat berbagai pihak saling mencurigai. Cornfield mengira Spencer masih terlibat dengan organisasi lamanya, sementara Spencer telah meninggalkan kehidupan tersebut sejak lama. Meski awalnya sulit percaya, perlahan Cornfield mulai memahami bahwa Spencer benar-benar telah berubah. Jane kemudian menjelaskan bahwa Spencer selalu berusaha melindungi dan membangun kehidupan yang baik bersamanya. Selain itu, ia juga menyampaikan kabar bahwa mereka akan segera memiliki anak. Kabar tersebut membuat suasana berubah. Cornfield mulai melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ketegangan yang selama ini membayangi keluarga mereka perlahan mereda. Mereka duduk bersama dan sepakat untuk meninggalkan kecurigaan yang selama ini memisahkan mereka. Beberapa saat kemudian, bel pintu berbunyi dan sempat membuat semua orang waspada. Namun kejadian itu berlalu tanpa masalah berarti. Daddy, enough. Put your gun down. And you were the father. Let's do that, okay? Let's gather everybody on that. I need killing. I don't want to see you swat. Waktu pun berjalan. Setahun kemudian, kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Jane dan Spencer telah memiliki seorang anak dan mulai menikmati kehidupan keluarga yang tenang. Cornfield dan Spencer bahkan dapat bekerja sama dengan baik, termasuk saat memasang berbagai perlengkapan keamanan di rumah. Setelah semua persiapan selesai, mereka merasa lebih siap menghadapi masa depan. Film pun akhirnya selesai. Terima kasih telah mengikuti alur cerita film yang saya sajikan. Jangan lupa untuk selalu menonton film aslinya untuk menikmati adegan epik yang ditampilkan. Jangan lupa tinggalkan jejak.